di siaran kedua live TikTok. Mudah-mudahan saja praktisi-praktisi hukum hadir berbicara tentang persoalan-persoalan yang terjadi sekarang dan menunjukkan rasa cintanya kepada institusi Polri. Bagaimana cara membenahi Polri, apa yang harus dilakukan Kapolri. Kita berikan masukan yang baik-baik kepada Kapolri, di mana gunanya juga adalah untuk membuat rakyat ini merasa aman, nyaman, tenang, sehingga institusi Polri itu disayang kembali oleh rakyat. Sekarang kita menunggu dulu kepada praktisi hukumnya yang akan hadir untuk berbincang dan berdialog bersama. Kita tunggu kedatangan beliau nanti. Sementara menunggu, kita Abah panggil Abah aja ya, karena kemarin di YouTube juga namanya Abah. Nggak ada masalah ya teman-teman. Selamat datang Pak Jo Cilacap. Selamat datang juga Bu siapa ini? Faila ya. Ya, bantu dulu tap-tapnya supaya TikTok melihat bahwa Abah sudah mulai live. Karena berapa kali Abah ragu untuk live bersama. Ya, terima kasih kepada Ibu Laila, kepada teman-teman lain yang sudah datang. Abah juga mau sampaikan dulu, selain akun TikTok ini, Abah punya akun TikTok seller juga, namanya Oke nih Bos. Di sana Abah menjadi afiliator untuk satu program pemerintah yang belum marak, tapi bagi kantong kehidupan kita ternyata lumayan per bulan kita untuk pengeluaran listrik itu jadi berkurang. Ya mungkin nanti teman-teman bisa juga nanti mengikuti akun saya yang satu lagi, yaitu Oke nih Bos, produk-produk yang berguna bagi pengurangan keuangan setiap bulannya. Oh iya, mana ini kita lama sekali nih menunggu nih teman lawyer kita untuk sebagai pemberi saran dari hukumnya. Oke, sebentar ya, saya ini dulu. Law script law. Aduh, sambil menunggu kedatangannya, bantu di tap-tap. Gunanya di tap-tap itu adalah untuk nama kita dikenal oleh teman-teman yang lain, dan juga bisa membuat follower kita bertambah. Jadi ada beberapa persyaratan nih untuk menambah follower bagi yang belum cukup 1000. Itu pertama, mengirim hadiah seperti mawar atau apa, melakukan tap-tap, lalu share. Nah, kepada teman-teman yang sudah memberikan hadiah-hadiah itu, mungkin bisa juga untuk diikuti atau dicapit istilahnya ya. Tapi diharapkan juga, Abah mengharapkan itu sama-sama
saling mencapit sehingga terus bertambah followernya di kedua belah pihak, baik yang memberikan hadiah dan yang mencapitnya. Nah, pemberi hadiah juga perlu juga mencapitnya yang sudah mencapit, begitu. Karena kenapa Abah awalnya bermainnya di YouTube tapi sekarang di TikTok, karena ternyata setelah Abah mencoba pelajari, ternyata lebih banyak di TikTok ini kita bekerja sama, saling menghargai, saling komitmen untuk saling membesarkan. Karena ternyata TikTok ini suatu aplikasi yang luar biasa untuk pertemanan dan lain-lain. Terima kasih kepada Nina Rojak juga, Mas Di, HM yang sudah bergabung. Silahkan juga untuk men-share. Dan juga yang kebetulan mengikuti hostnya juga, tolong nanti kasih tahu supaya saya juga bisa ikutin balik. Selain penonton, host juga akan bersedia ikutin balik. Niatman mana ini? El Alau-nya belum hadir juga nih. Untuk Abah mau bertanya nih, mungkin juga nanti audiensi pada bertanya. Mana ya El Alau? Oh ya teman-teman, ini koneksinya saya bagaimana ini? Apakah sempat terputus-putus atau bagaimana? Mungkin bisa diberikan bantuan informasinya dulu. Koneksi tidak stabil ya. Aduh. Apa putus-putus, suara saya terdengar tidak nih teman-teman? Halo. Apa didengar nggak ya? Kedengaran nggak nih suara saya nih? Aduh, gimana ya? Bingung juga nih, mudah-mudahan koneksinya stabil lagi nih. Nggak tahu kenapa nih koneksi tiba-tiba kurang nih. Biasanya belum pernah kalau saya melakukan live. Ini untuk TikTok live yang baru kedua kali nih. Oh ya, dibantu dulu tap teman-teman, untuk kita saling mengikuti, saling mencapit ya. Yang memberikan hadiah, yang mencapit, dan yang memberikan hadiah juga mengikuti balik yang sudah mencapitnya, supaya bertambah, supaya bisa semua live. Itu ternyata Abah sendiri belajar dari orang-orang TikTok yang sudah pengalaman, dan kebetulan juga ada beberapa orang TikToknya sendiri yang Abah hubungin. Abah minta dengan cepat mempelajari TikTok. Alhamdulillah baik-baik orangnya ternyata. Nah inilah yang Abah bagikan kembali kepada teman-teman yang saat ini hadir di dalam siarannya Abah. Dimana mungkin dalam siaran ini nanti kita sedang menunggu nih teman lawyer ini kemana nih, belum datang nih, belum menyambut. Mungkin Abah tunggu untuk sementara, kalau menghilang sebentar untuk menghubungi teman lawyer ini mungkin belum tahu. Abah sebentar ya, mohon maaf teman-teman ya, Abah tinggal dulu sebentar ya. Abah hubungi beliau untuk standby juga untuk siap berbicara. Nah, mana lalau? Itu kalau begini ini enggak ya? Mana nih anak-anak strip club ini? Coba telepon dulu dong, ya.
papa hubungin nih, papa kirim nomor ini, kamu yang hubungin. Lihat di situ sudah live gitu, ditunggu live. Udah masuk ya. Ya, hadir kembali teman-teman ya. Terima kasih Evi sudah hadir, Iwan Setiawan, Bang Pendi, Sentil PJTN, Tripazan. Terima kasih sudah hadir. Jangan lupa untuk di tap-tap untuk semua saling bertambah followernya masing-masing. Mungkin Abah sekali lagi tinggal dulu ya, Abah hubungin dulu melalui HP lain. Mungkin bisa untuk men-tap-tap dulu, men-tap-tap layarnya. Dan mungkin yang ada untuk memberikan petinya, silakan, karena peti itu juga berguna untuk menambah follower. Abah coba hubungin dulu di HP yang lain. Mungkin terlupa padahal sudah dipersiapkan dari kemarin. Telepon. Orang tidak baku. Orang tidak mau tahu nomorku. Udah dikirim, nggak apa-apa, bilang ini Pak Dapi gitu. Jangan dibiarin. Apa bilang? Ini Pak Dapi siaran langsungnya udah mulai gitu aja. Live-nya di siaran live Pak Dapi udah mulai gitu. Ditunggu di TikTok. Telepon saja. Ya. Loh. Ya, teman-teman, kita tag live. Terima kasih yang sudah hadir, Devitri, Bazan. Sambil tap-tap kita menunggu kedatangan lawyernya. Halo, ya terima kasih Devitri, Bazan semuanya yang sudah nonton. Ya, sambil menunggu kita nambah follower ya. Jadi gunanya itu yang punya apa namanya, peti koin bisa dikirimkan juga. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, Sri Plau ini. Yatman. Oh iya. Ini sudah ditunggu live ini. Sudah ditunggu live untuk bisa gabung kita ngobrol. Sudah tayang ini. Sudah tayang ini. Ya udahlah, kalau memang belum bisa hari ini harusnya disampaikan kan. Udah tayang ini, udah tayang, tinggal nunggu. Udah banyak juga penontonnya. Udah siap untuk terjadi dialog. Iya, saya kalau nggak salah udah ngasih tahu setelah jam 9-an lah saya live duluan, baru nanti masuk.
Kan itu yang saya cap. Iya. Hmm. Oh ya, oke lah kalau begitu, nggak apa-apa, biar saya ini sendiri, siaran sendiri dulu untuk membicarakan tentang itu ya. Oke oke, ya ya, ya. Ya. Ya, halo teman-teman. Ya mungkin gini, teman dari Skrip Pulau ini kebetulan ada jadwal lain. Ya sama abah saja sendirilah, sama saya sendiri, dimana nanti kebetulan itu juga disiarkan di pernah disiarkan di YouTube-nya Solusi Abadapi Pengamat, lalu sekarang juga di TikTok ini saya mengulang kembali. Inilah bentuk cinta kita kepada institusi Polri, di mana seharusnya Pak Kapolri itu tidak merolling, tidak hanya merolling, tapi juga Pak Kapolri ini seharusnya memberikan hukuman yang boleh dikata supaya tidak terulang kembali, ibaratnya memutus mata rantai yang sudah rusak ini gitu. Ya artinya pemecatan. Beberapa kasus-kasus yang pertama mungkin abah ulangi lagi di sini di TikTok siaran live ini. Pertama adalah kasusnya pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak Subang Tuti, Ibu Tuti almarhum dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Itu sudah hampir menjelang 2 tahun. Diharapkan ini dalam siaran ini juga ada anggota-anggota Polri yang dari Mabes juga ini diharapkan, tapi ternyata nggak dikenal nih, mungkin sudah ada, nggak tahu juga nih. Itu kasus Jabar ini pun sudah bukan kasus biasa. Perjalanan 2 tahun ini ternyata yang menonton, mengamati. Tapi ternyata Haji Erna Bakarang ditangkap di Jakarta di kantor Kompolnas. Ada apa gitu? Karena masyarakat sendiri pun dengan kejadiannya Sambo ini mengamati dan mempelajari gitu. Jangan kesalahan yang sama diulangi gitu. Apalagi masyarakat ini ada yang masyarakat biasa berhubungan dengan polisi atau bermitra atau bagaimana, mereka paham lah bagaimana cara polisi-polisi dulu. Nah itu yang jangan diulangi gitu. Kasihan para polisi-polisi baik ini. Karena kenapa? Beberapa kali abang melihat juga dari berita-berita, dari tayangan sosmed, ada polisi-polisi baik yang menjalankan programnya sebagai presisi Polri. Aduh, sedih, menyedihkan sekali gitu loh. Masyarakat banyak menganggap semua sama. Jadi sebetulnya keputusan ini bukan dari tingkat yang bawah, bukan juga dari tingkatnya Polsek, Polres atau Polda, tapi dari Mabes yang harus turun tangan sendiri gitu loh. Dan juga jangan asal menerima yang namanya, mungkin Abah pernah tulis di tulisan Abah di media online Lapor News yang saat ini mungkin sedang Abah istirahatkan sementara waktu. Bawahnya kepalanya, ekornya itu harusnya dibuktikan gitu loh. Karena masyarakat ini mengharap sekali institusi Polri ini kembali gitu, kembali kepada marwahnya. Polri ini dulu gimana ya, walaupun terjadi sesuatu hal kepada yang disebut namanya oknum-oknum, tapi tidak sebanyak sekarang ini gitu. Rakyat ini butuh keamanan, kenyamanan, ketenangan. Mungkin di beberapa daerah sudah terjadi yang namanya apa? Banyak sekali begal atau apa. Nah ini mungkin juga dari efek-efek ketika beberapa kasus-kasus besar tidak selesai. Dan ini mungkin diharap sekali siaran ini pun sampai ke Pak Kapolri. Karena sebetulnya juga sudah diberikan kemarin, sudah diberikan informasi kepada Pak Kapolri dan timnya bahwa akan dilakukan siaran seperti ini.
artinya berdialog langsung dengan masyarakat melalui channelnya Lapor LSM dan Pers. Ya, babak pertamanya adalah dengan pembicaraan dari praktisi hukum dulu tentang SOP, Perkap, peraturan Kapolri dan KUHP-nya. Tapi ternyata malam ini untuk praktisinya sendiri belum bisa hadir menemani untuk berbicara. Mungkin di tayangan berikutnya bisa. Ya, jadi Kapolri sendiri yang harusnya, kalau perlu Pak Kapolri ini berdialog langsung dengan masyarakat seperti ini. Gitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan Abah gitu. Pertanyaan Abah ini kan ada nih. Ada orang-orang yang selalu memberikan satu masukan, penasehat, tapi kenapa kok tidak pernah memberikan usulan-usulan seperti ini untuk Kapolri bisa berdialog langsung kepada masyarakat? Kepada masyarakat, gitu kan? Seharusnya hal seperti inilah yang disebut presisi dialog interaktif antara pimpinan tertinggi kepada masyarakat, sehingga yang namanya nanti itu asbun itu tidak terjadi. Karena yang istilah asbun ini sudah tahu dari dulu lah kita asal bunyi. Nah, ini mungkin harus paham seperti itu. Inilah mungkin bentuk rasa cinta Abah sebagai rakyat kepada pimpinan Pak Kapolri, Pak Listio Sigit, untuk kedepannya mungkin bisa berdialog langsung, memanfaatkan sosmed supaya memahami gitu loh. Karena dari beberapa persoalan-persoalan yang ada ini, bahkan Abah sempat juga mengatakan apakah Pak Kapolri ini ditentang sendiri oleh bawahnya tanpa Pak Kapolri tahu. Nah ini, karena ada beberapa kasus, contohnya yang juga masuk di redaksinya Lapor LSM dan Pers ini adalah kasusnya yang namanya Pak Melvin Pontoh dari Manado, yang bahkan katanya sudah bertemu dengan Pak Kapolri tentang masalah ini. Kok banyak sekali hal-hal seperti ini gitu. Nah, yang paling utama ini tadi kasus Haja Ernawati Bakaran dan kasusnya Jabar, pembunuhan ibu dan anak di Cagak Subang, almarhum Tuti Amelia. Percaya saja nih, Abah memberikan saran ini, percaya saja. 2 kasus ini selesai, meningkat. Kasus Manadonya Pak Melvin selesai, meningkat. Masyarakat mengamati dengan harapan ini Kapolri ini, institusi Polri ini kembali marwahnya gitu. Dan menempatkan polisi-polisi baik berada dalam porsinya di setiap tingkatan Polri. Banyak kok polisi-polisi baik, nggak kalah jumlahnya daripada yang disebut oknum-oknum. Tapi kenapa seperti lagi-lagi gitu, yang kurang disukai masyarakat yang diroli. Seharusnya ini loh, ini yang terjadi, inilah kritikannya, inilah sarannya, dan inilah solusinya. Karena selama ini di setiap sosmed tidak ada orang yang bisa memberikan solusi. Kritik. Anak kecil juga bisa kritik, tapi solusinya yang berat. Lapor siap memberikan solusi, sebetulnya sudah tanpa dibayar malah. Coba tonton solusi Abah Davi Pengamat di YouTube. Cuma masalahnya tonton apa tidak, karena bukan persoalan untuk menyenangkan hati, ketawa ke TV yang membuat telinga jadi gatal, makanya males tonton. Seharusnya yang begini yang ditonton gitu. Karena kita coba benahi lah rakyat, apa memang nggak boleh juga membantu memberikan saran untuk rakyat ini benar? Itu pertanyaannya. Memang rakyat ini bodoh semua? Rakyat ini cuma anak kecil semua? Ada juga yang pengalamannya sampai luar negeri, ada juga yang ada di DPR yang punya jabatan deret-deret juga, ada juga rakyat nggak kalah, ada deret-deret juga gelarnya. Ini yang perlu dipahami gitu. Bentuk cinta kita, sayang kita ini kepada negara, inilah salah satunya.
berdialog. Jangan dialog-dialog yang juga dipelintir dengan yang namanya politik-politik gitu. Kita resmi saja kayak begini. Yang nonton ketika hadir, saya jadi moderatornya atau siapa jadi moderatornya, lempar pertanyaan, ditanya langsung, dijawab langsung oleh yang menjawab. Begitu seharusnya. Cuma di sesi sekarang ini mengecewakan gitu. Mengecewakan sekali tidak hadir gitu. Coba lihatlah keadaan sekarang, semakin bagus. Yang penting negara ini menjadi negara maju, negara yang dihargai, bukan juga maju dalam bentuk slogan, tapi maju yang sebenarnya maju. Kemudahan yang ada di rakyat negara lain bisa didapat juga ke depannya oleh rakyat Indonesia. Yang cuma yang berat-beratnya terus sudah diuji kita nih rakyat bertahun-tahun. Kapan yang dikasih nikmat sama utusan kita di DPR, pimpinan kita di pemerintahan? Mungkin apa yang Abah katakan ini mewakili daripada suara-suara rakyat lainnya, netizen lainnya. Kalau untuk tim Abah seperti ini, Abah punya tim juga mungkin boleh dikatakan demi kebaikan, nggak perlu bayar, gratis. Itu aja. Yang penting dilaksanakan. Karena kenapa? Kita hidup sekarang, ayolah, apakah memang harus seperti ini juga? Kalau tidak ya mungkin akan ada lagi orang-orang yang membuat 98 juga. Percaya aja omongan Abah. Itu yang mau, yang dimau. Berarti kita terjebak lagi dengan apa yang namanya intelijen dari luar negeri yang mengharapkan negara ini rusak gitu. Bodoh lah kita kalau kalah dengan intelijen dari luar negeri. Udah tahu dia tujuannya ke sini, kita ikutin juga. Aduh, percuma sekolah tinggi-tinggi.